Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Salam dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun secara kimia. Sistem pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Berikutnya adalah sistem pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya saja, perubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Berikutnya saya akan membahas organ sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk memulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Selanjutnya yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak ketika makanan masuk ke tenggorokan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Tetapi pertama-tama otot mirip cincin di bagian bawah kerongkongan yang disebut juga sphincter esophagus bagian bawah harus rileks terlebih dahulu untuk membiarkan makanan masuk. Sphincter kemudian berkontraksi dan mencegah isi perut mengalir kembali ke kerongkongan. Baiklah, berikutnya adalah lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses memecah makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil. Selanjutnya yang keempat adalah usus kecil atau usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,20 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian kecil yang diserap ke dalam pembuluh darah usus. Yang kelima, usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens kanan, kolon transversum melintasi, kolon descendens kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran yang dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik, pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid berbentuk es sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Gerakan peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari sehingga dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sphincter internal selalu kencang, kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran feses. Baiklah, itulah pembahasan sistem pencernaan manusia dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.